apa kebijakan yang baik untuk rakyat, kami akan mendukung pemerintahan apa kebijakan tersebut. Tapi kalau tidak baik, tentunya kami akan menyuarakan juga untuk rakyat. Itu yang kami butuhkan dari berkarya nanti. Mereka memberikan penguatan untuk mengkritisi pemerintah. Walaupun tentu dari sisi suara mereka tidak punya hak suara. Tetapi tentu dari sisi opini, pembentukan opini dan juga pressure kepada pemerintah itu juga sangat bermanfaat. Ya, pertemuan PKS dan Berkarya pada Selasa kemarin ini menghasilkan 5 poin nota kesepahaman antara kedua partai. Dari kedekatan PKS dan Berkarya ini, manuver apa sebetulnya yang mereka siratkan? Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang, publik, mengenai apa yang sedang dilakukan oleh PKS yang kemudian terlihat begitu agresif menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik. Mungkin Bang Don ada jawaban? Agresif ya, Ra? Agresif. Saya tidak punya jawaban yang pasti ya. Tetapi kalau kita lihat posisi ideologis antara PKS dan Partai Karya itu dua hal yang agak berbeda. Ya, jauh. Kedua, kalau kita lihat atau pahami teman-teman di PKS dan anggotanya, lalu kemudian berhubungan dengan cendana atau turunan cendana, itu juga menjadi pertanyaan untuk orang seperti saya. Gitu. Rasanya pertanyaannya apa, Bang? Ya, mungkin tadi ada hal yang sangat besar, kepentingan yang sangat besar dan sangat pragmatis untuk kemudian merangkul Partai Karya bersama PKS. Itu apa itu tidak cukup. Tidak tahu ya. Tidak cukup untuk mengatakan ya politik memang begitu kan gitu kan, kepentingan itu abadi, tidak ada teman abadi, tidak ada yang jelas ada yang di depan abadi, layar bisa terlihat gamblak, ada juga yang di belakang layar ya. Nah, yang di panggung belakang itu yang sebenarnya Apa kita kira-kira Wahyu di belakang layar? Kalau saya sih kalau saya melihatnya ini seperti memanfaatkan momentum saja, Bang. Karena kalau politik itu kan soal momentum. Siapa yang bisa seizing momentum itu yang bisa unggul. Kalau paling tidak dalam waktu belakangan ini ada dua momentum. Yang pertama masih hangat, Bang, momentum Partai Nasdem kemarin yang berkunjung di sana, bahwa ini ada suasana yang bisa digulirkan lah untuk kelompok di luar pemerintahan seperti PKS misalnya atau Partai Amanat Nasional untuk membuat satu kekuatan baru. Kemudian momentum yang kedua, kalau saya ini menyimpulkan jangan-jangan PKS ini lagi jaga-jaga mengamankan diri, Bang. Karena kemarin baru ada yang unjuk gigi juga. Partai Sempalan, Gelora. Nah, karena ini jangan sampai kadernya ini diacak-acak. Ini bahasa diacak-acak ini bukan bahasa saya, Bang Don. Ini diacak-acak ini bahasanya Pak Tif. Pak Tifatul Sembiring, salah satu anggota Majelis Syuro PKS yang menyebut Partai Gelora. Tapi memang ini jangan mengacak-acak PKS, Bang. Ini harus tampil unjuk gigi. Rara, tadi itu kan Wahyu bilang momentum. Memang sekarang ini lagi momentum cari teman. Nah, momentum cari teman itu ya. Tetapi kan ini yang ditumpangin itu adalah momentumnya. Apa yang ada di belakang itu? Saya sih tidak bisa menganggap bahwa ini sesuatu hal yang biasa. Ada sesuatu yang luar biasa, kepentingan pragmatisnya seperti apa. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat kan Partai Berkarya ini tidak masuk di Parlemen Senayan. Hal ini artinya Partai Berkarya ini tidak bisa sebetulnya memberikan dorongan langsung ke DPR, terutama bagi PKS Justru sendiri. itu tanda tanyanya jadi Artinya semakin ada besar ya, Bang. kepentingan pragmatis seperti apa sebetulnya yang sedang dijajaki di Apakah panggung misalnya belakang? begini, Bung Sohibul Imam mengatakan, udah Pak, aspirasi Partai Karya di DPR lewat kita aja. Bisa. Mungkin kan. Iya. Atau kan koalisinya ini kan berteman ini kan untuk pilkada-pilkada kan. Bisa. Ya masuk Ya, di akal tahun saja. depan. Jangan-jangan logistik dari Partai Karya lebih besar dari PKS. Oh, bicara PKS logistik punya ya. masa kan gitu kan. PKS punya masa. Partai Karya punya logistik mungkin, tapi ini kan sesuatu dugaan aja. Tapi ada juga kemudian yang menilai ini wajar saja bila partai di luar koalisi membangun komunikasi Cari teman boleh lebih lah. baik daripada membangun atau menjalin friksi seperti itu. Iya. Artinya memang kita masih menduga-duga ataupun kira-kira langkah apa lagi yang akan kemudian diambil oleh PKS karena kemudian juga mengatakan PKS sedang menjajaki pertemuan misalnya dengan Demokrat dan juga PAN. Kalau lihat sekuens seperti itu, ini berarti sebuah langkah yang kita harus lihatnya sebagai proses yang normal dalam politik untuk memperkuat barisan kan. Kalau kita ada di luar pemerintahan, ya kita harus memperkuat diri di luar pemerintahan. Karena kalau tidak masuk ke dalam untuk demokrasi, ini sesuatu yang sehat. Sesuatu yang sehat supaya
check and balances itu berjalan. Oke. Jalan. Ngomong-ngomong soal Gelora, Bang, ini saya tidak tahu apa momentumnya, memanfaatkan momentum atau bagaimana. Bang Fahri Hamzah ini ternyata kemarin muncul videonya lagi boxing, Bang. Kita lihat tinjunya bagaimana ini ala Fahri Hamzah. Harus mulai dari belakang di belakang punggung ini untuk supaya powernya Oh besar. begitu ya? Itu Oh tinju begitu. yang benar gitu. Kalau ini jadi Tetapi memang Pak Fahri Hamzah ini kan punya perkara dengan PKS. Iya. Perkaranya bagaimana? Perkaranya masih menagih 30 M, Bang. Jadi banyak lelucon menanggapi di media sosial ini. 30 "Wah, M. itu yang dipukul itu siapa 30 M gitu. Tapi kemudian warganet juga, memang warganet plus 62 ini kadang kreatif. Kadang kreatifnya Warganet juga plus 62, ya, betul? Indonesia Ya. gitu ya. Jahil bahkan warganet mendatang Fahri Hamzah ini untuk sparring dengan Presiden Jokowi seperti itu. Oh, ada juga guyonan lagi PKS sedang cari dana untuk bayar 30 M. Oke. Karena Macam-macam. untuk membayar tuntutan apa 30 M yang sudah gugatan menang Fahri Hamzah. di tingkat kasasi itu sudah menang kalau tidak salah update-nya. Oke, apabila tadi kita sudah banyak membahas mengenai langkah PKS menjajaki komunikasi dengan berbagai partai politik, nah selanjutnya juga kita akan mencoba membedah bagi para warga ataupun pasangan yang ingin menjajaki ke arah jenjang pernikahan, karena saat ini sedang dibahas mengenai sertifikat nikah. Pro dan kontra, kita akan ikuti ulasannya sesaat lagi. Ini juga bagaimana membangun rumah tangga yang sejahtera, yang bahasa agamanya itu yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah ini bagaimana itu? Sebab rumah tangga itu adalah unit terkecil dari masyarakat. Ya, dari negara, dari bangsa. Bangsa ini kan terkecilnya itu diperkecil, miniaturnya itu kan rumah tangga. Nah, kalau rumah tangganya berantakan tuh berarti bangsa ini berantakan.